Bab 316. Kepercayaan harus bersifat misterius. Feli Luo sedang ingin memberitahu identitas Louis Lu yang merupakan seorang kaisar dewa ini kepada gurunya Yunayin, namun tiba-tiba dia merasa kakinya tidak berpijak lagi. Ketika kembali sadar, dia menyadari dirinya sudah diangkat keluar dari kantor oleh Louis L. Ukhe. Feli Luo meronta, berusaha melepaskan dirinya. Namun dia sadar, tangan Louis Lu seperti penjepit besi yang menjepit pinggangnya, membuat dia tidak bisa bergerak. Feli Luo tidak berdaya, dia hanya dapat menggunakan jurus andalannya, menggunakan jurus gigitan seperti yang sebelumnya. Dia langsung menggigit telunjuk Louis Lu yang ada di depan mulutnya. Saat ini dia baru berhasil melepaskan diri. Louis Lu, apa yang kamu lakukan? Feli Luo dengan kesal berkata, kita sedang berbincang baik-baik, kenapa tiba-tiba menggendong aku keluar? Benar-benar kasar, jika orang lain tidak tahu, mungkin orang lain akan mengira kamu penculik. Louis Lu memandangi bekas gigitan di tangannya, lalu dengan kesal berkata, selalu saja menggigit orang, apakah kamu ini sio anjing? Untung saja yang digigit itu tangan. Aku ini sio harimau, kamu memang pantas digigit, Feli Luo menatap Louis Lu dengan senang, lalu menggertak kedua gigi taringnya. Louis Lu tidak berdaya. Feli Luo bertolak pinggang, lalu bertanya, kenapa tadi kamu tidak membiarkan aku menyebutkan identitasmu? Louis Lu, apakah kamu lupa apa yang gurumu katakan padamu? Kita harus hidup dengan rendah hati, kita tidak boleh terlalu sombong, karena jika sombong kita mudah diperhatikan orang lain. Feli Luo dengan kesal berkata, kamu itu memang kaisar dewa, aku hanya menceritakan fakta, kenapa itu sombong? Kamu tidak mengerti, kaisar dewa sudah menjadi sebuah kepercayaan, jika aku menyebarkan identitas aku keluar, maka rasa misterius akan menghilang. Ketika sebuah kepercayaan kehilangan rasa misterius, maka kepercayaan tersebut akan mulai rapuh. Karena, orang-orang akan mengubah sosok imajinasi mereka di diriku, begitu semua itu pudar, maka akan sulit bagi kepercayaan itu untuk kembali seperti sebelumnya. Louis Lu saja tidak tahu apa yang dirinya sendiri katakan, namun hasilnya justru sangat ajaib. Saat ini Feli Luo ternyata tercengang. Berarti, harus gaib. Feli Luo berkata dengan termenung, aku hanya ingin memberitahu identitasmu pada guruku, aku juga hanya ingin memberikan kejutan untuk guruku, seharusnya tidak seserius yang kamu katakan itu bukan? Bukankah hanya identitas terungkap saja, kenapa bisa sampai meruntuhkan kepercayaan? Dahulu Feli Luo juga menganggap kaisar dewa menjadi kepercayaannya. Sejak dia tahu Louis Lu adalah kaisar dewa, dia tidak menghancurkan kepercayaannya, dia justru semakin mencintai kaisar dewa. Intinya, dia merasa Louis Lu hanya sedang mengasal saja, karena dia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Louis Lu dengan serius berkata, memang seserius itu, intinya kamu harus ingat, jangan sembarangan mengekspos identitas aku, mengerti? Ketika bicara, nada bicaranya menjadi serius. Feli Luo dengan sedih berkata, baiklah, aku tidak akan mengatakannya, kenapa kamu harus begitu galak pada aku, Eng? Tidak, keberanianmu kamu sudah cukup besar Yan, ternyata kamu sudah berani menasehati aku. Tadi Feli Luo menanggap Louis Lu sebagai kaisar dewa, jadi keberaniannya berkurang. Namun sekarang setelah kembali sadar, dia menyadari ada yang salah, dia baru sadar bagaimanapun kaisar dewa ini adalah adiknya. Aku telah menggigit kamu, tetapi kamu masih berani melawan. Feli Luo seketika menjadi berani, sembari menggertak gigi taringnya, sembari memelototi Louis Lu. Seketika Louis Lu menjadi melemah, dan Feli Luo menjadi berani. Setelah Feli Luo menjadi berani, Louis Lu langsung takut,
keagungan Kaisar Dewa yang sudah susah payah dia bangun, saat ini dengan mudah ditekan oleh kakak ketujuhnya. Sebenarnya kondisi seperti ini sudah Louis Lu perkirakan sejak awal. Ketika kakak-kakaknya tidak tahu Kaisar Dewa adalah dirinya, mereka akan sangat mengagumi Kaisar Dewa, dan akan merasa dia seperti dewa. Tetapi sejak mengetahui dirinya adalah Kaisar Dewa, mereka mungkin akan terkejut sejenak, namun setelah beberapa waktu, mereka akan merasa biasa saja, bahkan akan menekan dirinya. Bagaimanapun, siapa yang tidak memiliki rasa bangga? Di dunia ini, ada hal apa lagi yang lebih membanggakan dari meniduri Kaisar Dewa? Ada seseorang yang berkata, pria menguasai dunia untuk menaklukkan wanita, sedangkan wanita menaklukkan pria untuk menguasai dunia. Ini adalah hal yang benar. Ketika Louis Lu sedang menghadapi kondisi seperti ini, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mengaku kalah. Dia dengan keras berkata, baiklah, aku mengakuinya, aku adalah adik, kakak selalu berjaya. Ketika mereka berdua kembali ke kantor, Yuna Yin dan Winston Ding menatap kedua adik kakak ini dengan aneh, karena sikap mereka tidak seperti adik kakak yang biasa. Bagaimanapun Feli Luo adalah kakak angkatnya, dan kakak angkat adalah kakak angkat. Namun mengenai pembicaraan yang sebelumnya, tidak peduli Yuna Yin atau Louis Lu, mereka tidak mengungkitnya lagi, seakan-akan tidak terjadi apapun. Kedua pihak berbincang dengan biasa. Ketika sudah akan pergi, memanfaatkan Feli Luo yang tidak memperhatikannya, Yuna Yin mendekati Louis Lu, lalu berkata dengan nada dingin, tidak peduli demi kamu, atau demi Feli Luo, lebih baik kamu segera meninggalkan ibu kota. Louis Lu tersenyum dan berkata, aku akan memperhatikan ucapan Dekan Yin, aku akan pergi dengan sangat rendah hati. Kata, rendah hati, sengaja Louis Lu tekan. Saat ini Yuna Yin mengerutkan alisnya, lalu berkata dengan nada dingin, tidak takut mati. Bersambung. Bab 317. Istriku, mari pulang dan lakukan hal penting. Setelah keluar dari kantor Yuna Yin, suasana hati Louis Lu sudah tidak berbeda ketika baru tiba di institusi bela diri ibu kota. Dia memiliki firasat yang kuat, identitas sebenarnya yang bahkan tidak dapat diketahui oleh Anggu sudah semakin dekat. Di kondisi seperti ini, bukankah orang yang sangat stabil juga tidak bisa tenang lagi? Louis Lu menarik nafasnya, menekan gejolak di dalam hatinya, lalu memutuskan untuk bertindak dari ibu kota. Mengenai hal tadi, kenapa dia tidak membiarkan Feli Luo menyebutkan identitasnya? Tentu saja dia tidak ingin memancing harimau yang tertidur. Namun Feli Luo tidak tahu apa yang Louis Lu pikirkan. Dia hanya mengajaknya untuk berkeliling di taman sekolah saja, sembari berkeliling, sembari menceritakan hal-hal yang menarik ketika dia masih kuliah. Setelah tidak ada Winston Ding dan Bastian Duan, Feli Luo yang sekarang terlihat lebih bebas. Di jalanan ada banyak murid yang mengenali Feli Luo. Ketika melihat sekarang tidak ada wakil dekan, mereka semua mendekat dan minta untuk foto bersama. Karena suasana Feli Luo tidak buruk, jadi dia tidak menolaknya. Seketika Louis Lu menjadi orang luar, melihat Feli Luo yang dikelilingi orang-orang, dia hanya dapat tersenyum pahit. Yang paling penting adalah ketika Feli Luo sedang berfoto dengan orang lain, terkadang dia akan menatap Louis Lu dengan tatapan provokasi, seperti sedang berkata, lihat, kakakmu begitu digemari banyak orang. Louis Lu sama sekali tidak iri, justru dia menjadi tertarik karena ada beberapa pria yang menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Feli Luo adalah tokoh terkenal di institusi bela diri ibu kota. Bahkan meskipun sudah pergi dari sekolah, dia tetap terkenal, jadi tidak peduli Bastian Duan, atau para pria di sana, semuanya menganggapnya sebagai wanita idaman.
Sekarang wanita idaman telah kembali, lalu membawa seorang pria yang terlihat akrab dengannya. Siapa yang tidak akan memikirkan hal yang lain? Dan mereka tentu saja tidak akan senang. Ketika melihat mereka tidak senang, Louis Lu justru senang. Tiba-tiba dia mengesampingkan semua orang, lalu berjalan ke arah Feli Luo. Ketika semua orang mengira dia akan memotong barisan dan bersiap memarahinya, mereka justru melihat orang ini tiba-tiba mengangkat Feli Luo ke bahunya. "Istriku, jangan menunda waktu lagi, kita harus pulang dan melakukan hal penting." Louis Lu mengangkat Feli Luo ke bahunya, lalu tangan kanannya menekan kedua ainya, sedangkan tangan kirinya menepuk bokongnya, seperti sedang menghukumnya. Iya. Sekumpulan orang yang berisik seketika menjadi hening. Satu persatu dari mereka melebarkan mata mereka, kemudian dengan terkejut melihat hal ini. Terutama para pria, tatapan mereka semua seperti akan menyemburkan api. Wanita idaman mereka ternyata digendong dengan begitu kasar di bahu seorang pria, lalu bokongnya juga ditepuk. Dan yang paling penting, meskipun Feli Luo memukul pinggung Louis Lu, tetapi dia hanya memukulnya dengan pelan, jadi dapat dilihat dia ini bukan benar-benar marah, dia hanya sedang merasa malu saja. Sialan, kita tidak perlu memikirkannya lagi. Para pria seketika merasa patah hati. Sedangkan para wanita justru tidak begitu jenis, tatapan mereka justru terlihat bersinar. Mereka kagum dengan Feli Luo, benar-benar murni kekaguman pada seorang kakak kelas, tidak ada imajinasi hubungan pria dan wanita lainnya. Jadi ketika melihat Feli Luo diangkat oleh seorang pria, mereka tidak merasa sakit hati. Mereka hanya penasaran, siapa sebenarnya pria itu. Ternyata dia bisa menaklukkan Dewi Feli mereka. Harus diketahui Dewi Feli bukan hanya God Sprite wanita di dunia pebela diri, sekarang dia juga seorang ketua dari aliansi bela diri Huazong, jadi tentu saja seleranya tidak akan sederhana. Jika pria ini bisa terpilih olehnya, maka dia pasti memiliki pesona yang istimewa. Seketika jiwa penasaran membara. Ada juga beberapa wanita yang terlihat terpukau, meskipun mereka tidak tahu identitas Louis Lu, tetapi tidak peduli mengenai paras atau tindakannya yang mendominasi. Semua itu sangatlah mirip dengan pria yang mempesona seperti di dalam novel. Benar, para kultivator wanita ini juga suka membaca novel dengan pemeran utama pria mempesona. Dan yang paling seru bagi mereka adalah cerita tentang pria dingin yang awalnya mengabaikan istrinya, lalu akhirnya berusaha menebus kesalahannya kepada istrinya. Lalu di saat itu ada tokoh pria kedua yang selalu melindungi wanita tersebut. Namun ketika pria bersifat dingin itu sudah kembali bersama pemeran wanita utama, pria kedua itu hanya dapat pergi tanpa mengeluh. Bukankah kita bisa merasakan perasaannya? Ini adalah pikiran para murid wanita. Mengenai para murid pria, di tengah dunia kultivasi mereka, terkadang mereka juga akan berkumpul untuk bermain. Bahkan beberapa waktu lalu ada seorang murid pria yang terlalu suka bermain game, hingga meninggalkan kultivasi, akhirnya rambutnya dibotaki oleh sekolah. Menjelaskan sema ini sebenarnya hanya untuk memberitahu saja, kehidupan para pebela diri itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan manusia biasa, tidak seperti yang ada di bayangan kalian. Intinya, ketika wanita idaman para murid pria, dan kakak kelas idaman para murid wanita diangkat begitu saja oleh seorang pria, mereka tetap sangatlah terkejut. Louis Lu mengangkat tubuh Feli Luo yang kecil hingga di gerbang sekolah, setelah itu dia baru menurunkannya. Sesuai dugaan, wajah Feli Luo terlihat merah, lalu dia berkata, "Apakah kamu mau mati? Bagaimana cara aku menghadapi adik kelas aku lagi setelah kamu melakukan ini padaku?" Tadi Feli Luo tahu jelas, ada banyak orang yang mengambil gambar,
mungkin dalam waktu singkat, kabar tentang dirinya diangkat oleh seorang pria akan tersebar meluas. Yang membuat Feli Luo malbekaan karena diangkat, tetapi pukulan itu. Bagaimanapun dia adalah wanita idaman, bukankah dia harus menjaga citranya? Namun ternyata citra wanita idamannya langsung runtuh begitu saja. Hal ini membuat banyak murid pria sakit hati. Namun Louis Lu sama sekali tidak merasa bersalah. Dia dengan serius berkata, "Kakak ketujuh tidak mengerti. Aku melakukan hal ini untuk kebaikan mereka. Aku sedang menyemangati mereka." Feli Luo sembari merapikan rambutnya yang berantakan, sembari menggerling matanya kepada Louis Lu, lalu berkata, alasan lagi, jika kamu tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal, aku akan membiarkanmu merasakan gigi aku ini. Louis Lu berpikir sejenak, lalu berkata, kakak ketujuh, bukankah kamu ini sudah termasuk wanita idaman di institusi bela diri? Apa itu termasuk? Aku memang wanita idaman. Feli Luo berkata dengan ganas. Baiklah, kamu ini wanita idaman. Louis Lu menyadari Feli Luo ini ternyata cukup narsis, dan dia kembali berkata, wanita idaman itu apa? Wanita idaman itu keberadaan yang tinggi dan sempurna, bukankah begitu? Tentu saja. Benar kalau begitu. Louis Lu tersenyum, dan berkata, dahulu kamu adalah wanita idaman bagi mereka, tetapi baru saja aku sudah memecahkan citra wanita idaman tersebut. Kamu tahu itu menandakan apa? Menandakan kamu bodoh. Feli Luo memelototinya dengan ganas. Louis Lu tidak menanggapinya, dia berkata dengan serius, aku ini sedang memberikan pelajaran untuk mereka anak muda. Seorang wanita yang sangat sempurna, jika kamu kuat, maka mereka akan menjadi wanita yang bisa kamu lakukan sesuka hatimu. Bersambung.